Halo semuanya, balik lagi sama kita di Suara Hukum. Dia semua punya suara. Jadi, di kesempatan kali ini, kita ini bakalan ngobrol sama Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Angkatan Pertama, periode pertama, yaitu 2026. Coba, sebelum itu bisa dikenalin dulu dong, siapa aja kalian dan dari angkatan berapa? Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Nadia Syarif. Di sini aku sebagai Ketua BER Ilmu Hukum Angkatan 2025 untuk periode 2026-2027. Halo semua, kenalin nama gue dari Narya Putra. Di sini gue sebagai Wakil Ketua BEM periode 2026-2027 PMPM Mulkum UNJ. Oke, jadi di sini gue tuh bakalan nanya-nanya nih ke kalian soal kayak pergerakan mahasiswa, terus gimana sih latar belakang kayak bikin BEM gitu-gitu ya. Udah pada siap? Siap banget. Oke, jadi pertanyaan pertama ini nih, gue tuh sebenarnya penasaran banget, apa sih sebenarnya makna pergerakan mahasiswa tuh di lingkungan kampus saat ini, terutama tuh buat Giga Kukum. Gimana tuh menurut kalian? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bahas soal pergerakan mahasiswa, ini bukan suatu hal yang baru lagi ya, karena kan memang bahkan dari Orde Lama juga udah ada pergerakan mahasiswa gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang ngebedain pergerakan mahasiswa di ilmu hukum gitu terutama ya, karena kan memang kalau kita dengar pergerakan mahasiswa itu pasti kental dengan istilah demo, aksi turun massa ya kan. Namun di BEM Ilmu Hukum ini kita nggak hanya turun ke jalan gitu Paris, tapi kita juga mengkaji sebenarnya apa sih yang harus kita bahas tentang isu-isu terkini gitu. Jadi pergerakan mahasiswa ini nggak hanya dalam bentuk turun ke jalan, namun juga dengan kajian yang kita lakukan gitu sih Paris. Kalau dari Gimana nih Zed? Cece? Kalau sebenarnya pergerakan mahasiswa tuh, ya intinya itu pergerakan. Namanya tuh udah pergerakan mahasiswa kan. Jadi pergerakan mahasiswa itu nggak sekedar kan turun ke jalan, bener kata tadi Nadia. Pergerakan mahasiswa itu sekarang lebih lebih bisa apa ya? Bisa kita ubah lah. Kita ini kan agen of change, kita agen perubahan. Jadi sebenarnya mahasiswa itu ada 3 kewajiban. Ada pengabdian, ada belajar. Yang kedua itu sebagai pengabdian di dunia akademisi, kayak menulis-nulis itu tuh termasuk kewajiban dari mahasiswa. Pergerakan nih maksud dari sini itu sebenarnya tuh nggak cuman demo, tapi ada pengabdian masyarakat. Oleh karena itu kan di BEM kita ada namanya Pengmas kan, di Sospol tuh. Oh Jadi iya. sebenarnya kalau dibilang identik pergerakan itu sama demo, itu terlalu sempit. Kita bisa bikin lebih lebar lagi nih jadinya. Ada yang namanya kajian, itu termasuk pergerakan. Karena sekarang udah zaman digital, gak semua tuh harus turun ke jalan. Bahkan kita buat kajian aja, itu udah termasuk dari pergerakan sebenarnya. Itu aja sih paling secara singkat lah ya. Oke, di sini mungkin gue lupa buat nanya satu hal. Gue pengen tahu deh, buat ngasih tahu juga nih ke teman-teman semua, di angkatan pertama ini, di atau periode pertama ini, BEM di BEM kalian itu ada departemen apa aja sih? Dan kalian tahu nggak sih dari departemen ini bakal ngejalin apa di periode-periode pertama ini? Oke, kalau untuk departemen-departemen yang kita miliki ini sekarang ada 4 ya, karena memang kita juga masih angkatan pertama nih. Kita ada Departemen Kominfo, Advokasi, PSDM, dan juga Sospol nih, Faris. Nah, kalau untuk proper-propernya, seperti tadi yang sudah disinggung di awal, kita ada pengabdian masyarakat, terus juga kita ada proker yang masih kita rahasiakan nih, karena kan nanti coming soon, ditunggu aja ya teman-teman. Dan juga kita ada pergerakan mahasiswa juga ke jalan, ada juga kita. Oke, gue selanjutnya mau nanya tentang pentingnya organisasi mahasiswa nih, kayak Opmawa. Jadi, menurut kalian nih apa sih alasan mahasiswa tuh perlu terlibat dalam sebuah organisasi Opmawa ini? Kayak masuk BEM, hukum, contoh aja ya. Gimana menurut kalian? Alasan mahasiswa itu apa? Oke, sebenarnya seperti pada umumnya kita join organisasi aja ya Faris. Tujuan kita masuk organisasi itu kan pasti untuk melatih soft skills kita gitu, dari mulai kemampuan komunikasi, terus juga kerja di bawah tekanan gitu kan. Jadi sebenarnya ini ngelatih diri kita supaya terbiasa nanti di dunia kerja Faris. Karena kan kalau kita tahu nanti dunia kerja itu kan perlu yang namanya bekerja di bawah tekanan ya. Dan di dalam organisasi sendiri kita juga udah sering melakukan itu gitu loh Faris. Jadi nanti di dunia kerja kita udah bisa punya kemampuan lah untuk nanti berkecimpung di dunia kerja. Terus juga dengan kita berorganisasi, pengetahuan kita makin banyak, relasi kita juga semakin banyak. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Aca gimana nih? Tadi tentang pentingnya Opmawa ya di dunia kampus ya. Iya. Sebenarnya Opmawa itu hadir di dunia kampus itu sebagai wadah. Kita fasilitator. Jadi contohnya itu berdirinya suatu Opmawa itu tergantung kepentingan dari mahasiswanya. Kayak sekarang nih, adanya Opmawa, Hukum UNJ, semua itu jadi lebih teratur. Dari advokasi, dari mulai pergerakan, bahkan sistem kaderisasi semua bisa dari Opmawa. Dia bisa dibilang pentingnya apa? Ya ini poros perubahan, ini poros pergerakannya. Jadi bisa bilang kalau tadi Nadia itu secara kedepannya gimana, apa keuntungan dari join Opmawa? Kalau ini pentingnya Opmawa di dunia kampus. Jadi Opmawa itu bergantung, tapi apa ya? Opmawa ini bisa bilang secara simpel ya, kalau satu kata bisa bilang ya, magnet. Jadi semua itu bisa disatuin dari Opmawa.
Dari mulai pergerakan, dari mulai advokasi, dari mulai kaderisasi. Kalau misalnya nggak ada Opmawa, itu nggak bakal teratur. Jadi saya Opmawa ini penggeraknya lah. Jadi semua lebih teratur. Kalau misalnya semua berjalan sendiri, kayak kemarin kita kan belum ada Opmawa. Semua itu masih abu-abu kan. Mau advokasi kemana nih? Nggak punya. Mau bikin kaderisasi, kita masih nggak jelas. Mau pergerakan juga nggak tahu dari mana. Sedangkan angkatan juga masih belum bisa memfasilitasi. Dengan adanya Opmawa, sini semua jadi lebih teratur. Jadi simpelnya Opmawa ini sebagai magnet lah, sebagai poros, sebagai gudangnya. Jadi semua itu ditampung dari Opmawa ini itu, Paris. Oke, berarti kita sudah tahu ya. Jadi manfaat nyata mengikuti Opmawa tuh begitu gitu ya, menambah soft skill dan pengalaman ya. Tapi gue sebenarnya masih bingung sama satu hal nih, kayak peran BEM ataupun Opmawa lainnya ya dalam membangun sebuah lingkungan di kampus ini. Jadi dampak buat kampusnya tuh apa sih sebenarnya buat dari Opmawa ini? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya ngembangin budaya ya? Apa Boleh. tujuan apa dari peran kita ya? Iya. Sebenarnya secara simpel peran dari Opmawa itu sebagai kipernya sih. Dan kalian juga mahasiswa nggak cuma bisa diem aja. Sebenarnya salah satu budaya yang nggak ideal dengan kalian, kalian bisa bersuara karena kalian itu udah bukan siswa, kalian itu mahasiswa. Contoh, prodi hukum ini prodi yang baru. Kita ini nggak mungkin pakai cara yang lama. Kita ini masih bergerak dengan cara kita sendiri. Misalnya contoh kita pakai cara prodi lain, kita ambil prodi B, diterapin ke prodi kita. Apakah sesuai? Sesuai? Enggak ya. Dengan adanya Opmawa ini, itu bisa disesuaikan. Kita hadir sini sebagai pembawa perubahan. Makanya itu Opmawa yang ideal itu nggak observatif, nggak kaku sama perubahan. Jadi bisa bilang kita tuh penggerak lah, kita pengarah. Gimana sih idealnya suatu budaya, itu Opmawa yang gerakin jadi. Dan biasanya itu terlampir di visi misi biasanya. Waktu kalau lihat di visi misi kabinet Adisatian Allah, itu di poin 4 tuh ada tuh. Budaya apa sih mau kita bikin? Boleh dibaca lah kalau misalnya pemirsa tertarik baca itu. Oke, boleh banget ya teman-teman, kalau misalnya kalian pada pengen tahu visi misi itu kalian bisa langsung cek aja di visi misi dari kabinet pertama kita, yaitu Adi Satyanala. Terus dari sekian banyaknya penjelasan dari kalian nih, gue jadi penasaran nih, gimana sih perjalanan kalian itu ngebikin BEM ini di pada pertama ini, kayak latar belakangnya gimana? Ada yang bisa? Boleh deh, nanya dulu. Oke, dimulai dulu deh. Sebenarnya kalau misalnya soal BEM di angkatan pertama nih agak sedikit unik ya, karena kan biasanya BEM itu adanya di tahun ketiga atau di tahun keempat gitu ya. Iya, jujur unik banget tuh. Iya kan. Nah sebenarnya prosesnya juga melalui berbagai tahap ya, mulai dari pembahasan awal sama dosen, bahkan sampai ke pembina fakultas gitu kan. Jadi memang perjalanan cukup panjang juga, dari mulai awal mula negosiasi sampai sekarang udah terbentuk gitu. Mungkin aja boleh ditambahin lagi nih soal perjalanan BEM kita. Sebenarnya secara simpelnya itu Opmawa kita ini bisa berdiri itu karena bentuk jawaban dari keperluan kita sebenarnya. Biasanya di FIS atau dari prodi-prodi lain itu BEM itu nggak bisa terbentuk tuh di angkatan pertama biasanya. Mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat. Istimewanya kita itu tahun pertama kita bisa terbentuk. Secara simpel tuh di bulan Oktober sih sebenarnya perancangan itu. Ada Nadia dan teman-teman lain tuh juga di sana. Gitu rapat. Ada gak sih kesiapan dari anak-anak hukum buat bikin Opmawa? Ada gak sih kapabilitasnya? Apa kalian bisa bertanggung jawab? Ada gak pengetahuan kalian di organisasi? Di situ ternyata anak hukum mumpuni. Dan kita bisa ngeyakinin, waktu itu kalau nggak salah ada Pak Nandi dan juga dari abang-abang BPM Fakultas FIS. Kalau nggak salah juga ada dari pihak BEM FIS, itu ada juga di sana. Kita dialog. Awalnya BEM ini terbentuk tuh mau hima awalnya. Bukan BEM nih kita. Iya, Mau tuh hima. Tapi ternyata hima itu nggak ada di FIS. Dan nggak mungkin berdirinya hima. Kalau hima itu harus ada di bawah naungan BEM. Jadi misalnya nih BEM Prodi, baru bawahnya ada hima. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kita equal, kita Prodi juga. Jadi akhirnya diputusin kalau kita tetap bikin BEM. Buat kabinet atau rancangan strukturalnya itu tergantung dari BEM-nya gimana. Dan Nadia dan teman-teman kabinet kita yang lain itu sepakat kalau kita tetap bikin 4 pilar utama tadi. Ada PSDM, Sospol, Kominfo, sama advokasi. Itu sih pada secara singkatnya lah. Oke, gue jadi punya sebuah pertanyaan ke kalian. Kalau misalnya seandainya, kan untuk saat ini ya, di tahun 2026, saat ini prodi ilmu hukum itu masih berbentuk prodi. Gimana kalau misalnya udah berbentuk jadi fakultas? Apakah bakalan kita bikin si hima ini atau tetap jadi BEM, tetap BEM prodi? Atau bagaimana tuh? Ada pemikiran sampai sana tidak? Oke, kalau misalnya soal pemikiran sampai sana, sebenarnya kan memang adanya ilmu hukum ini kan prospeknya untuk menjadi fakultas ya Faris. Jadi juga pembangunan kita dari BEM Prodi ilmu hukum ini kan pasti prospeknya juga ke fakultas ya Faris. Jadi karena memang kita mengedepankan juga kesetaraan ya di antara semuanya, jadi memang inginnya ketika kita sudah nanti menjadi fakultas, itu prodi-prodi di bawahnya tetap jadi BEM Faris. Jadi karena memang lebih lebih oke dan mumpuni juga kok anak-anak di ilmu hukum gitu, jadi kenapa nggak kita buat BEM aja Faris gitu. Kalau prospek dari aku kayak gitu. Sedikit nambahin Iris, itu kan tadi secara BEM hima gimana kan. Tapi kalau misalnya transformasi dari BMP kita ini jadi fakultas, itu kan itu jadi BMF kan, BEM fakultas. Iya, betul. Jadi Kebetulan juga
kabinet kita ini unik, BEM kita ini unik. Ada namanya Menko. Jadi struktural ini tuh udah kerangka fakultas bisa bilang. Jadi misalnya hukum tiba-tiba jadi FH, kita jadi fakultas nih, itu transformasi tinggal simple. Kita tinggal bikin SPI, Menko ini dipecah lagi jadi internal sama eksternal, dan struktural itu bisa dipanjangin lagi. Jadi kelembagaan, misalnya kayak ada PSDM bisa jadi biro, ada Kestari. Jadi bisa bilang pemekaran itu udah gampang lah. Karena emang dari segi kerangka kita udah siap buat fakultas sebenarnya. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya untuk Menko ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini merupakan koordinator umum nih Koordinator teman-teman. umum, bener. Jadi untuk mengawasi dan mengkoordinasi sebagai supervisor lah untuk para departemen kita gitu teman-teman. Dia penjaga sinergi lah itu ya. Betul banget. Oke. Gue pengen aja sih, yang pasti udah kayak basicnya lah. Tantangan awal dan hambatan waktu pas kalian tuh awal-awal ngebangun si BEM ini. Apa aja tuh tantangan awalnya? Boleh deh Nadia kayaknya. Oke, kalau tantangan ya pastinya tadi yang dimulai dari awal meyakinkan gimana nih apakah BEM kita nih sebenarnya mumpuni atau enggak, itu sebenarnya tahap meyakinkannya itu cukup rumit ya. Kemudian tantangan awal mungkin di awal periode mungkin ya itu tantangan awalnya pasti karena memang kita teman-teman seangkatan mungkin kita perlu meningkatkan rasa keterikatan itu masih kurang gitu Pak Aris. Jadi untuk kita menyatukan itu agak susah di awal, namun seiring berjalannya waktu teman-teman kita juga antusias dengan adanya BEM ini, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar sih Pak Aris. Gimana kalau dari Daca tantangannya apa? Kalau misal tantangan ya, karena kita satu angkatan yang sama, kita ini equal sebenarnya kan. Ego itu hal yang nggak bisa dihindarin. Iya. Nggak bisa, iya. Mungkin Paris, Nadia juga pasti ada egonya sendiri. Nah, waktu itu kita tuh sempet bingung. Kita ini satu angkatan sama kan. Apakah mungkin nih teman-teman kita yang lain masal join BEM dan jadi staff, apakah mereka bisa profesional dan nyampingin tuh egonya? Tapi alhamdulillah ternyata itu bukan masalah besar buat kita. Kita bisa meyakinin dan kita bisa dialog dengan mereka kalau kalian nih sebenarnya masuk ke organisasi itu juga belajar profesionalitas, dan kalian juga nggak perlu mikirin tentang kita angkatan sama. Kalau udah masuk ke ranah organisasi ya itu ranah organisasi. Kalau masuk ke dunia kelas ya itu ranah kalian di kelas. Jadi alhamdulillah buat tantangan ya paling itu sih. Ya, lebih dari Nadia tadi. Aman itu. Oke. Terus kalau misalnya dari kalian buat BEM selanjutnya, periode-periode selanjutnya, harapan dan motivasi lah buat mereka biar nggak yang misalnya terjadi di periode kalian itu nggak terjadi juga di mereka. Ada harapannya apa atau motivasi atau sekedar kata-kata motivasi? Oke, mungkin dari harapan kali ya. Mungkin aku mengharapkan di BEM-BEM berikutnya, di periode berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi, semakin juga antusias, terus juga kalian bisa mengembangkan budaya-budaya baru yang makin keren, proker-proker keren juga, terus juga kalian tak takut buat bikin perubahan. Itu sih pesan dari aku untuk BEM-BEM berikutnya. Dan motivasinya, teman-teman ayo semangat ikut BEM demi menjadi mahasiswa yang berdampak. Gitu sih dari aku. Jadi itu udah bagus banget sih. Bagus banget. Ngelihat dari kalian nih, gue ngerasa kayak kalian ini kayak ada yang berbeda nih. Yang satu kan cewek udah kan bentuknya yang soft, lalu ini ada abang-abangan nih di sini. Gue jadi penasaran nih, gimana sih bentuk gaya kepemimpinan kalian menjadi kabin dan OKBM dengan kepribadian kalian yang gue lihatnya ini berbeda gitu. Gimana tuh gayanya? Gaya kepemimpinan kalian? Kita nih egaliter. Kebetulan ya kita saling lengkapin lah. Iya, Nadia ini versi betul. egaliternya, mungkin kalau gue ini versi agak sedikit otoriter. Betulnya otoriter tuh nggak buruk ya. Dia itu sebenarnya otoriter itu selama buat kepentingan masyarakat itu tuh nggak salah. Ada kalau aku pasti tahu lah, Salus Populis Suprema Lex. Kepentingan masyarakat di BEM ini, anak-anak mahasiswa itu termasuk rakyat kita. Dan kita sebagai pemerintahnya di Barta sini. Salus Populis Suprema Lex. Kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan umumnya, di atas kepentingan hukumnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak penting, bisa ada yang kayak ngeranggar, misalnya Nadia ini ngerasa nggak enak, ya itu tugasnya gue sebagai orang negakinnya lah. Gue bisa ngelanggar hukum cuma buat itu sebenarnya, berani gue. Terus nih ya, kalau misalnya selama kalian bekerja sama nih, kalian berdua, pernah gak sih kalian ngerasa kayak punya apa ya, nggak kesinambungan gitu antara dalam mengambil keputusan? Jadi kayak dari kalian berdua tuh gak ketemu titik tengahnya gitu, pernah nggak? Alhamdulillah ketemu terus. Selalu ketemu. Alhamdulillah, Iya. dia dialog sama nih. Oke, alhamdulillah berarti ya. Terus dari kalian tuh gimana sih cara ngebangun koordinasi tuh dari beberapa departemen tuh bisa jadi solid, itu gimana cara ngebangunnya? Oke, kalau buat koordinasi, tadi udah dijelasin sedikit ya soal Menkom. Nah, sebenarnya kita nih kalau untuk setiap departemen kita tuh memberikan mereka hak dan kewenangan sendiri, hak dan kewajibannya sendiri gitu ya. Jadi untuk mereka mengolah atau mengurus departemennya masing-masing. Terus juga kalau misalnya soal koordinasi, itu kan ada Menko yang
mengawasi mereka gitu. Jadi kalau misalnya soal koordinasi proker, koordinasi dan hal-hal lainnya itu lebih terarah dan lebih terstruktur gitu loh, karena memang ada yang mengawasi dan mengkoordinir menjalannya itu. Jadi selama ini koordinasi tentang proker-proker ataupun hal-hal lain yang ingin disampaikan tuh alhamdulillah berjalan dengan lancar sih, Paris. Betul. Oh iya, oke oke. Terus karena kalian ini kan periode pertama ya atau kabinet pertama. Terus gimana sih cara kalian itu mendekatkan diri itu ke mahasiswa umum? Kayak mereka kan pasti ada kayak nggak ada rasa ketidakpercayaan terhadap kalian, apalagi kalian kan satu angkatan ya pada saat tahun 2025 ini. Itu gimana cara kalian untuk mendekatkan diri ke mahasiswa? Oke, kita balik lagi dengan posisi kita sebagai sama-sama mahasiswa ya. Iya. Nah, di samping posisi kita yang BEM, kita juga kan mahasiswa di angkatan yang sama dan mungkin di kelas yang sama gitu ya. Jadi memang dalam keseharian kita bertingkah seperti biasa aja gitu, Res. Jadi memang dengan cara kita berkomunikasi sehari-hari dengan teman-teman itu seperti layaknya kita berteman aja. Terus juga kalau misalnya soal BEM, ya kita pendekatannya dengan secara baik gitu. Ah, nanti BEM ada ini kalian ikut ya. Jadi dengan cara pendekatan yang apa ya, lebih mendekatkan diri kepada teman-teman seperti biasanya itu merupakan salah satu cara yang cukup efektif sih untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Terus juga dalam program-program kita juga melibatkan teman-teman yang non BEM untuk masuk ke dalamnya gitu. Jadi kita buka open recruitment untuk teman-teman yang ingin terlibat di dalam kepanitiaan kita. Gitu sih, kalau dari aku Jadi- ya. Kalau dari Dace gimana nih pendekatan Simpelnya ya kita teman-teman? cuma hindarin eksklusivitas aja sih. Oh iya, Jadi kita pendekatan setiap zaman atau setiap generasi itu beda-beda. Kebetulan kita angkatan pertama kan, kita generasi pertama. Yang semua itu tadi bener kata Nadia tuh setara. Kita angkatannya satu dan memang secara ini kita seumur semua jadi ya lah secara ini. Dan kalau misalnya kita tetap bikin gap dan pendekatan kita udah pakai cara BEM yang lain, itu pasti susah buat dapet tangannya tuh. Setengah Iya. segala proker itu butuh tangan teman-teman yang lain. Jadi ya intinya simpel sih, kita cuma hindarin eksklusivitas aja sih. Berarti kan tetap ngasih ruang ya Iya, buat betul. umum ya buat join kalau misalnya lagi ada produk kerja ataupun acara-acara ya. Bahkan secret pun terbuka buat anak-anak yang non BEM sebenarnya Friska. Oh iya, bener. Jadi setelah saya tahu hal itu bagus banget sih. Bagus banget Yus. Oke, mungkin langsung aja ke terakhir ya. Ini ada topik terakhir yaitu pesan dan motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa umum nih. Jadi kayak pentingnya aktif dan berkontribusi di kampus. Nah, kalian punya pesan gak nih buat mahasiswa-mahasiswa tuh yang masih belum aktif di kampus? Kayak misalnya buat ikut ke BEM atau ke organisasi lain lah. Mau siapa dulu? Boleh Nadia dulu. Oke, buat teman-teman yang masih ragu atau masih kurang percaya atau kurang yakin buat masuk ke BEM ataupun ormawa lainnya, teman-teman jangan takut, jangan ragu karena memang di sini kita belajar bersama-sama, kita mengembangkan diri bersama-sama demi memiliki soft skill yang lebih baik lagi, teman-teman. Jadi untuk kedepannya teman-teman bisa lebih antusias dan lebih aktif dalam mengikuti ormawa. Gitu sih tadi ya. Sama terakhir ya, ini pasti kita tahu kan setiap manusia itu kadang susah banget yang namanya konsisten. Kalian tuh ada gak sih motivasi untuk tetap konsisten dalam organisasi, kayak lebih tepatnya tuh di BEM? Maksudnya biar dia tuh tetap konsisten dari setiap proker, karena kan kalau misalnya Jaga yang saya energi tahu gitu ya. Kalau ya seperti yang saya tahu itu ada orang yang benar-benar semangat banget ketika lagi proker-proker yang berbau kaderisasi bisa, tapi ketika lagi di proker lain itu dia kurang semangat. Jadi kan itu tidak konsisten ya. Menurut kalian tuh apa sih motivasi atau enggak kayak kata-kata atau mungkin tanggapan-tanggapan terhadap orang-orang seperti itu? Ada nggak? Silakan aja. Sejauh ini aman lah, maksudnya kalau misalnya toh ini ya kalian tetap peduli. Maksudnya contoh ada departemen A dan departemen B. Departemen A kalau misalnya ada proker, departemen B bantu. Tapi misalnya ada proker departemen B, departemen A tuh nggak bantu. Itu perlu diingetin kalau setiap tangan dari teman-teman departemen lain itu berguna. Jadi sebenarnya kita sekali ini saling bantu. Gak mungkin teman-teman satu departemen itu cukup buat jadi kepanitiaan. Sedangkan panitia butuh 40, sedangkan kalian itu cuma ada 10. Gak mungkin dong. Jadi caranya gimana ya, kalian saling bantu. Itu loh posisi ada yang Opawa. Di sini kalian belajar kerja sama, kalian belajar turunin ego kalian, dan kalian belajar juga saling mahamin. Gak cuma pengen dipahamin, tapi kalian juga berusaha buat mahamin orang. Kalau kalian butuh orang, ya kalian juga harus bantu orang juga. Jadi kalau suatu saat orang butuh kalian butuh orang itu bisa bantu kalian juga ya nanti ya. Ibaratnya timbal balik itu bener ada lah di dunia ini. Oke. Bener ada. Jadi kita harus pikirin apa yang namanya timbal balik ya. Iya. Oke, jadi terima kasih banyak ya buat kakak abang semua untuk ngeluangin waktunya di siang hari ini dan berbagi banyak cerita dan insight nih, bener-bener insightful banget. Terus juga buat kalian yang udah dengerin, semoga episode Suara Hukum kali ini tuh bisa kasih gambaran dan pemahaman kalian soal periode pertama dari BEM Ilmu Hukum dan kenapa ini worth it banget buat kalian bisa join BEM dan organisasi-organisasi lain ya.
Kurang lebihnya begitu. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.